Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Di sini saya mau sharing terkait video pembelajaran pertemuan 10 karena tidak ada Zoom meeting ya teman-teman, maka pembelajaran disampaikan melalui video. Nanti akan ada tugas juga, jadi silahkan nanti bisa pantau grup saja. Oke, so hari ini kita akan membahas mengenai penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Teman-teman, sebenarnya sudah ada ya slide materinya di MyBest. Itu sudah jelas sekali ya teman-teman. Di situ kurang lebih ada 14 halaman ya. Tapi seperti biasa nanti saya akan mempresentasikan melalui slide saya saja. Jadi akan lebih mudah dalam penyampaian dan mendapatkan informasinya. Di sini kalian akan belajar mengenai urgensi dari penegakan hukum yang berkeadilan, tujuan negara, fungsi negara, lalu juga akan ada perlunya penegakan hukum yang berkeadilan, sampai poin yang terakhir itu akan ada pembahasan mengenai dinamika ataupun tantangan ya bagaimana penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Di sini Miss langsung aja akan bahas yang dari awal. Nah, jadi apa arti dari negara hukum, apa tujuan negara hukum, fungsi negara hukum, pembagian hukum, unsur hukum gitu ya, sehingga bisa kita ketahui bersama mengenai upaya penegakan sistem hukum nasional di Indonesia. Jadi, negara hukum itu apa sih? Negara hukum itu adalah negara yang kekuasaannya dibatasi oleh peraturan di berbagai aspek kehidupan. Bayangkan jika Indonesia itu tidak punya hukum ya, teman-teman. Tentu saja tindakan kriminal juga hal-hal yang bersifat negatif itu akan sangat mudah ditemui di Indonesia gitu ya. Maka dari itu di Indonesia sendiri memang diterapkan hukum ya juga dikenal sebagai negara hukum yang artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Ini juga yang akan menjadi salah satu fondasi bagi kita semua untuk terus berusaha agar tidak terjadi pecah belah gitu ya. Jadi hukum itu akan mengikat kita untuk senantiasa berbuat yang baik dan aman gitu ya. Lanjut, yang kedua itu mengenai tujuan negara hukum. Kenapa Indonesia dijadikan negara hukum gitu kan? Pasti memiliki tujuan dong ya. Tujuan yang pertama tentu saja melaksanakan ketertiban dan keamanan. Bayangkan jika nggak ada hukum, pasti tindakan kriminal itu merajalela. Bahkan tidak hanya tindakan kriminal juga tindakan-tindakan yang apatis yang tidak berkenan itu akan sangat banyak gitu ya. Dan alhamdulillahnya kalau di Indonesia itu ditetapkan sebagai negara hukum agar apa? Agar tertib manusianya, agar bisa mempunyai kaidah gitu ya dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Kedua adalah melaksanakan kesejahteraan dan kemakmuran, melaksanakan pertahanan negara, dan melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan. Hal-hal di atas adalah tujuan negara hukum, teman-teman. Jadi, tidak hanya di Indonesia juga, negara-negara lain yang menerapkan negaranya sebagai negara hukum juga mempunyai tujuan yang sama, yakni dalam penegakan hukum yang berkeadilan di seluruh aspek. Fungsi. Nah, tadi kita bahas tujuan, kita selanjutnya bahas fungsi. Tentu saja yang pertama adalah untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan penegakan yang berkeadilan. Jadi kalau ada hukum pasti diusahakan adil ya di Indonesia, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah ataupun sebaliknya gitu ya. Jadi harus tajam ke atas, tumpul ke bawah gitu ya. Jadi semuanya sama-sama saling menguntungkan. Lalu ada dua teman-teman pembagian hukum di Indonesia itu ada hukum privat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, ada juga hukum publik yang mengatur hubungan antara manusia dengan negara, manusia dengan organisasi, dan negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Jadi kalau ditanya ada berapa hukum di Indonesia, tentu saja ada dua, ada privat yang mengatur perorangan dan ada publik yang mengatur di seluruh sektor. Kalau kita eh, ada di sektor masyarakat gitu ya teman-teman itu termasuk hukum privat karena itu termasuk perorangan gitu ya. Tapi kalau publik itu lebih ke manusia dengan grup besar, misalnya kayak manusia dengan negara, manusia dengan organisasi dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Jadi tidak bersifat pribadi seperti itu. Kalau privat itu pribadi antar individu ya.
Lanjut unsur-unsur penegakan hukum. Yang pertama adalah keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Nah, di sini kalau kita bahas mengenai unsurnya, teman-teman, saya akan coba jelaskan mengenai keadilan hukum. Hukum itu tidak memandang bulu ya, semuanya itu sama. Tidak peduli lu siapa, yang penting kalau emang kamu berbuat salah ya harus mendapatkan hukuman kayak gitu. Tapi kita lihat realitanya yang ada di Indonesia sendiri, yang berduit, yang berduit yang menang gitu ya teman-teman ya. Keadilan hukum di Indonesia memang kurang bisa menjadi jaminan, tapi setidaknya ada hukum di Indonesia ini yang membuat orang itu akan merasa adil jika memang ketahuan kesalahannya. Lalu juga dari hukum ini kita bisa mendapatkan manfaat, yaitu kita lebih tertib, kita lebih bisa berbuat yang dalam koridor yang baik, tidak menyakiti siapapun, tidak melakukan tindakan yang negatif, sehingga hukum ini bisa membuat kehidupan itu lebih baik. Dan juga kepastian hukum. Orang kalau punya salah, pasti dihukum ya, teman-teman ya. Walaupun memang tergantung hukumannya apa dan kesalahannya apa. Tapi setidaknya ada hukum yang berlaku, jadi kalau lu buat salah ya pasti ada hukumannya, tergantung apa yang kalian perbuat. Nah, lalu apa upaya untuk menegakkan sistem hukum di Indonesia? Yang pertama, harus ada lembaga hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Ini harus ada dulu nih, agar keadilan hukum di Indonesia itu bisa terjamin. Dan yang kedua adalah ada lembaga peradilan. Ada peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan umum. Nah, peradilan umum itu ada dua, ada negeri dan peradilan tinggi. Jadi di sini teman-teman, kalau mau negakin sistem hukum nasional di Indonesia itu ada dua pilar, yaitu adanya lembaga penegak hukum dan ada lembaga peradilan. Lalu apa saja sih dinamika dan juga tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia? Pertama, tantangannya tentu saja masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji gitu ya. Masih ada praktik KKN, masih ada praktik suap, masih ada premanisme, perilaku lain yang tidak terpuji. Itu adalah salah satu tantangan terbesar untuk menegakkan hukum di Indonesia. Lalu yang kedua adalah masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan lainnya. Itu juga masih kita temui gitu. Itu menjadi tantangan yang besar juga loh untuk Indonesia. Lalu maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Ada banyak sekali ya teman-teman hukum yang belum tuntas sampai sekarang. Kayak misalnya, em, eh, ya banyak ya. Salah satu kasus yang masih saya ingat itu adalah ada hukum yang tumpul ke atas masyarakat yang nyolong ayam gitu ya teman-teman ya. Dihukum penjara 5 tahun gitu. Sedangkan para koruptor dihukum cuman 2 tahun gitu kan. Dan juga yang nyolong ayam itu harus denda gitu loh. Jadi nggak adil gitu ya. Dan itu memang nggak tuntasnya apa karena ya nggak bisa disamaratain gitu kan. Nyolong ayam sama nyolong duit negara itu kan beda banget gitu kan. Jadi itu memang tidak tuntas sampai sekarang. Lalu gimana sih penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia gitu ya? Jadi caranya itu karena untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan bermasyarakat, maka penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia itu harus memenuhi hak-hak dari manusia sendiri gitu kan. Jadi hukum yang adil itu yang mengutamakan hak asasi manusia dan juga mengutamakan kewajiban. Jadi di samping haknya dipenuhi, kewajibannya juga dijalankan. Sehingga kalau memang ada yang keliru dari hak, ya kewajiban bisa memenuhi gitu ya teman-teman. Jadi balance, jadi seimbang gitu. Keberadaan hukum dan upaya penegakan sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan yang sangat kacau.
yang hancur, yang tidak ada peraturan gitu ya. Jadi demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Nah, maka dari itu saya akan sampaikan simpulannya, teman-teman. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Jadi negara dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan atau sovereignty yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Setiap negara punya caranya untuk menegakkan hukum. Ada 4 fungsi ya teman-teman tadi, yaitu melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran, sebagai pertahanan dan menegakkan keadilan. Jadi itu adalah fungsi dari hukum. Lanjut, untuk menyelesaikan perkara, ya harus ditegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, gitu kan. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan haknya terlindungi. Dan yang terakhir, dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum itu harus diwujudkan. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan yang berliku, teman-teman. Tadi ada beberapa hal yang sudah kita bahas di atas gitu ya. Sehingga penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, teman-teman. Silahkan nanti bisa dilanjutkan untuk mengerjakan tugas yang akan saya berikan pada grup. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, guys.